Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dua hal penting berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama adalah berkaitan dengan niat puasa. Niat puasa Ramadan ini menjadi salah satu rukun dalam ibadah puasa. Maknanya harus kita lakukan. Nah, terkait dengan niat puasa untuk puasa Ramadan ini, para ulama menyampaikan ada 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu 3 T. T yang pertama adalah tabiyyid. Maknanya adalah bahwa niat untuk puasa Ramadan ini harus kita lakukan pada malam hari. Tidak boleh dilakukan pada pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Maka ini harus ada dalam niat kita, yaitu niat puasa Ramadan harus kita lakukan pada malam hari. Kemudian T yang kedua adalah ta'yin. Maknanya adalah ketika kita berniat untuk puasa Ramadan, maka kita harus menentukan jenis puasa yang akan kita lakukan. Maka ketika kita niat puasa Ramadan, kita harus membersihkan dalam hati kita bahwa yang akan kita lakukan adalah puasa Ramadan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian T yang ketiga adalah tikrar. Artinya adalah bahwa niat puasa Ramadan ini harus dilakukan setiap malam. Jadi setiap malam kita meniatkan diri untuk berpuasa Ramadan esok hari. Nah, ini 3 hal yang harus ada dalam niat puasa Ramadan. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa biasanya di masyarakat kita ada kebiasaan niat bareng-bareng atau melafalkan niat untuk puasa Ramadan. Bagaimana hukum melafalkan niat puasa Ramadan? Para ulama, jumhur ulama dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menyampaikan bahwa melafalkan niat hukumnya adalah sunnah. Hanya saja ketika kita melafalkan niat puasa Ramadan, dalam hati kita juga harus membersihkan niat bahwa esok hari kita akan menjalankan puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan niat puasa Ramadan. Kemudian yang kedua yang akan kami sampaikan adalah berkaitan dengan doa sebelum berbuka puasa. Dalam doa berbuka puasa ini ada 2 redaksi hadis yang dua-duanya ini ada dalam riwayat Abu Dawud. Yang pertama adalah diriwayatkan dari Mu'ad bin Zuhrah. Disampaikan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena idza aftara, ketika Rasulullah itu berbuka, beliau mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Allahumma ya Allah, laka sumtu, hanya untukmu aku berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Ini riwayat hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau menyampaikan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka, beliau membaca doa
Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus sudah hilang, urat-urat sudah basah, dan pahala tetap insya Allah. Dua redaksi doa ini ada dalam riwayat hadis Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas, kapan doa ini dibaca? Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in juz 2 halaman 279 disebutkan wa yusannu ayyaqula aqibal fitri Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa yazidu man aftara bil ma'i dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doa yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ini sunnahnya dibaca ketika berbuka dengan makanan. Kemudian bagi orang yang berbuka dengan air, dengan menggunakan air, maka doanya adalah dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi hanya saja ya, di masyarakat kita tidak mungkin orang berbuka hanya dengan makanan saja. Pasti orang ketika berbuka adalah dengan makanan dan minuman. Maka biasanya umat Islam di masyarakat kita menggabungkan dua redaksi doa ini, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ditambah dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ini dibaca sebelum berbuka atau setelah berbuka. Para ulama menyampaikan bahwa yang paling bagus, yang paling utama doa-doa ini dibaca setelah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa. Hanya saja, kalaupun dibaca sebelum berbuka puasa, kita telah mendapatkan sunnah ini. Kita sudah mendapatkan kesunahan membaca doa ini. Disebutkan dalam kitab Busyral Karim halaman 598 disebutkan di situ wa yusannu ayyuftira indahu ay inda iradatihi wal aula ba'dahu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Disunahkan bagi orang yang puasa ketika hendak berpuasa membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wal aula ba'dahu. Hanya saja yang lebih utama doa ini dibaca setelah selesainya berbuka. Intinya adalah bahwa ketika kita membaca doa tersebut, kita lebih utamanya membacanya setelah selesai berbuka puasa. Kalaupun misalnya ada orang membacanya sebelum dia berbuka puasa, maka dia telah mendapatkan kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.